Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di program channel YouTube The Ambyar, yaitu Mutiara Subuh. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk mencari ilmu di channel The Ambyar ini ya. Tetap semangat, istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi ta'ala. Masih cabang iman. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu cabang iman, yaitu cabang iman yang ke-18. Nah, di sini cabang iman yang ke-18 adalah belajar dan mengajarkan ilmu syara'. Ya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang telah mendengar apa yang aku sampaikan wajib menyampaikan apa yang didengarnya pada orang yang tidak mendengar. Demikian seterusnya sampai kiamat. Masya Allah. Maka dari itu saya sudah belajar kitab ini ya, Jawharut Tauhid. Saya wajib ya menyampaikan kepada orang yang tidak mendengar. Ya. Makanya di sini teknologi berkata ya bisa mengajarkan semuanya. Cukup sekali bisa dilihat oleh jutaan orang. Terus menerus. Gitu loh. Berkelanjutan. Maka dari itu kita dukung channel YouTube The Ambyar ini agar apa? Agar manfaat dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, kita maksimalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita harus menyampaikan ilmu yang sudah kita miliki sampai kiamat seperti itu. Fardu wudu, maka dia sudah termasuk ahli ilmu yang mempunyai kewajiban mengajarkan orang-orang yang belum mengerti tentang fardunya wudu. Jika dia tidak mau mengajarkan ilmunya, dia menanggung dosa orang-orang yang tidak mengerti. Ulama, ustadz, kiai wajib mengajarkan siapa saja. Ya, kalau tidak mengajarkan, dosanya ditanggung oleh kita. Ya. Makanya nanti kalau ada kesempatan, mungkin kita akan bahas buku tentang tuntunan sholat dari awal sampai akhir. Biar kita paham. Ya, seperti itu. Yang penting kita tentang iman dulu. Agar kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setiap perkampungan atau masjid harus ada orang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam. Begitu juga di setiap desa. Harus ada yang bertanggung jawab. Yang terutama adalah pemimpinnya harus menyediakan. Ya, harus bertanggung jawab menyediakan sarana prasarana untuk mengajarkan agama. Hal pertama yang harus diajarkan adalah hal-hal yang berhukum fardu ain. Tidak diperbolehkan mengajarkan hal-hal yang berhukum fardu kifayah. Tuh. Yang fardu ain dulu, fardu kifayah nanti. Sebelum selesai mengajarkan hal-hal yang berhukum fardu ain, oleh karena itu wajib terlebih dahulu mengajarkan aqaid khamsin, 50 akidah, kemudian bab toharoh bersuci, bab hadis dan bab najis, bab sholat dan hal-hal yang akan dilakukan. Kemudian ilmu tentang hati manusia meliputi sifat-sifat terpuji dan tercela. Tidak diperbolehkan mengajarkan anak kecil nahwu dan ilmu sorof sebelum dia mengerti 50 akidah. Tata cara berwudu dan sholat. Tuh. Kan? Ajarilah orang-orang awam sesuai dengan bahasa yang dia mengerti oleh mereka. Baik bahasa Melayu atau bahasa Jawa. Pilihlah yang paling biasa mereka pahami, yang bisa dipahami, karena tujuan dari pembelajaran adalah agar bisa dimengerti.
bukan menyampaikan lafadznya saja. Jangan sampai orang awam yang sudah tua renta engkau ajari kitab yang berbahasa Arab, ya, tidak akan berhasil. Pakai bahasa yang bisa dimengerti saja. Seperti terjemah, nggak masalah. Yang penting ilmunya disampaikan, ya, dan perlu diketahui. Yang diwajibkan itu adalah menyampaikan, ya, sampai kiamat. Bisa atau tidak bisa, kita tawakal kepada Allah. Urusannya Allah. Yang penting kita melakukan prosesnya, mengajarkan. Yang mengurus bisa atau tidak siapa? Allah. Oke? Setuju ya? Lanjut. Orang yang menjadi guru tidak boleh sombong. Siapa sing sombong guru ngene totok ke, ya. Jangan sombong. Guru apa baik? Tidak boleh sombong, ya. Tidak boleh sombong. Tidak mau mengajarkan kitab terjemahan, ya. Bahasa ajam selain bahasa Arab. Saya biasa aja pakai terjemahan kok. Kalau pakai Jawa seperti ini lama, repot, ya. Susah dipahami juga bahasanya bahasa Jawa, ya. Tapi kalau terjemahan kan semua orang bisa mendengarkan dengan baik. Sama kok insya Allah, ya. Karena terjemahan itu benar-benar harus sesuai dengan kaidahnya, ya. Karena kalau mengajarkan dengan kitab-kitab terjemah seperti ini, khawatir dianggap bodoh. Ya nggak apa-apa. Yang pinternya mau nggak mengajarkan dengan bahasa Arab dan lain-lainnya. Ya. Kita jangan khawatirkan seperti itu. Yang penting kita mau menyampaikan hal-hal yang baik. Seperti itu aja. Ya, kita mencari ridho Allah. Merasa senang jika orang lain terlihat bodoh dan tidak. Dan dia terlihat alim. Karena pakai bahasa Arab dan sebagainya. Jangan seperti itu. Orang yang mempunyai pemikiran seperti itu adalah orang gila. Bukan saya yang ngomong, kitab ini yang ngomong. Jangan menyepelekan, ya. Orang gila sekiranya. Masya Allah. Merasa senang jika orang lain terlihat bodoh. Saya ulangi lagi nih. Dan dia terlihat alim. Orang yang mempunyai pemikiran seperti itu adalah seorang orang gila. Mau disebut orang gila? Ya enggak mau. Orang atau ini Syekh Allamah Ismail Minangkabau berdomisili di Mekah Mukarramah. Beliau mengajar kitab Sabil Al-Muhtadi yang diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Syekh Allamah Irsyad Banjar. Kitab Subah Al-Iman asalnya berbahasa Persia saat mereka dicetak di Persia. Kemudian disalin ke bahasa Arab dan dicetak di negara Arab. Jadi nggak masalah. Sesuai dengan agama, ya, sesuai dengan bahasa negara masing-masing nggak masalah. Ya. Yang penting semuanya tersampaikan. Emang mau kita belajar bahasa Persia baru kita menyampaikan dengan bahasa Persia? Jangan. Kita semua tergantung kita berdiri di buminya siapa, negaranya siapa, seperti itu. Agar mudah dipahami. Seorang guru tidak boleh suka menjadi pandai sendiri. Aja pinter dewek baik, ya Allah. Guru-guru, ustadz-ustadz, ulama, ayo bergabung dengan channel The Ambyar. Manfaatkan channel ini untuk ibadah kepada Allah. Ya, sampaikan walaupun satu ayat kan nggak bisa seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Ya, semampu kita. Yang penting kita tidak melenceng dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang di sekitar tetap bodoh. Itu salah besar, salahnya para guru. Jika tidak boleh menyesatkan pemahaman orang-orang awam dengan perkataan, jangan belajar kitab-kitab berbahasa Jawa atau Melayu karena akan membuatmu semakin bodoh bahwa bahasa Jawa itu bukan ilmu. Karena orang yang namanya ilmu harus berbahasa Arab. Jangan seperti itu. Ya, tidak boleh. Ulama menerjemahkan dari Arab ke bahasa Jawa kayak gini,
Masya Allah, perjuangannya sangat luar biasa. Dari bahasa Jawa ini ke bahasa Indonesia seperti ini, ya, itu juga perjuangannya luar biasa. Kita hormati dan kita harus hargai, belajar dari kita muda, ya. Kemudian orang-orang awam percaya dan tidak mau mempelajari kitab-kitab berbahasa Jawa, mereka pun tetap bodoh. Tidak mengerti tentang agama karena sulitnya mempelajari bahasa Arab. Saya saja udah SD, MTS, SMA, S1, S2 bahasa Arab, tetap aja belum bisa. Sedikit-sedikit saja. Ya, ya, naam, udah gitu doang. Ya, maka dari itu kita butuh yang namanya terjemahan, ya, agar kita bisa menyampaikan dengan baik. Ya. Jika sudah seperti ini, yang menanggung dosa mereka adalah orang yang menasehati, dia termasuk dalam doa para khotib. Yang artinya, ya Allah, hinakanlah orang yang menghinakan orang-orang muslim. Udah jangan saling menghina, kita harus saling memuji, mendoakan yang baik. Udah gitu aja. Biar hidup ini tentram, aman, sejahtera, harmonis. Ayo kita bersama-sama mengurus umat, ya, ya, mempelajari, mengajari agar dunia ini lebih baik lagi, ya, seperti itu. Berhukum fardu kifayah bagi orang alim untuk keluar dari perkampungan atau desa di negaranya guna mengajarkan ilmu-ilmu agama. Tuh, fardu kifayah. Fardu kifayah untuk orang alim untuk mengajarkan keluar ke kecamatan ini, desa ini, semuanya. Kita harus jalan tanpa meminta bayaran. Wajib hukumnya. Ya. Zaman dahulu jalan kaki, sekarang nggak usah kemana-mana. Cukup di channel YouTube, diambiar, duduk, baca kitabnya. Jutaan orang akan melihat. Amin ya rabbal alamin. Gak usah langsung ke desa-desa. Ini zaman sekarang teknologi sangat luar biasa. Ulama tidak capek, tidak kepanasan, ya, tidak mengeluarkan apa-apa, tapi bisa menyebarkan agama Allah. Ya, gampang kan? Ilmu agama harus diajarkan di setiap desa dan hal-hal yang wajib dalam syariat Islam membawa ongkos sendiri. Bukan saya yang ngomong, kitab Jawharut Tauhid tuh. Gawa ongkos dewek. Ya, jare wong Jawa tuh. Jangan meminta makanan kepada orang-orang yang diajar. Gak boleh. Gak boleh. Masya Allah. Dan jangan mengharap apapun dari mereka. Gak. Jangan. Ya. Awas, hati-hati. Ya. Kalau dikasih baru diterima. Karena menerima pemberian orang lain itu juga termasuk kebaikan. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Jika sudah ada satu saja orang alim yang melakukan hal tersebut, nah, gugurlah kewajiban dari semuanya. Jadi salah satu lah, ya alhamdulillah nih, ulama, ustadz, ya, kalau ada channel-channel yang baik berarti ulama-ulama yang tidak punya channel, ya, berarti gugur kewajibannya. Harus bersyukur. Tapi lebih baik ya kita punya channel apa agar kita bisa memudahkan, ya, mengajarkan ilmu Allah kepada semuanya. Tetapi jika tidak ada yang melakukannya, semua orang di daerah tersebut berdosa. Baik orang alim maupun orang awam. Jadi benar-benar, alhamdulillah, Kecamatan Talun, Desa Kecomberan, ya, khususnya keluarga besar Yayasan Hidayatus Sibyan Talun menggugurkan, ya, ulama-ulama, ustadz-ustadz yang tidak keliling untuk menyebarkan agama. Alhamdulillah, harus bersyukur. Orang alim berdosa karena tidak mau mengajarkan ilmu, orang awam berdosa karena tidak mau belajar. Nah, orang pinter ada, orang awamnya nggak mau belajar, nggak mau datang, nggak mau minta diajarin dan sebagainya. Ya pada baik dosa. Wis weruan ngomong pinter, tapi nggak mau belajar.
Salah siapa? Ya kamu, orang awam. Harusnya mau belajar, ya. Harus mau belajar, ya. Ini menurut pendapat Imam As-Suhaimi mengikuti pendapat Imam Al-Ghazali. Di masa sekarang tidak ada lagi orang alim yang masuk ke perkampungan dan desa-desa untuk mengajarkan ilmu agama. Nunggu diundang. Janganlah seperti itu. Luangkan waktu untuk datang ke sana, datang ke sini, datang ke sana. Tanpa diundang, bismillah, pasti ada kalau kita sudah memiliki ilmu, pasti ada yang datang. Seperti itu. Apalagi kalau sudah terkenal. Ya. Datang ke sana pasti ada yang mau ngaji, segala macam. Kita kewajiban kita itu. Untuk mengajarkan ilmu agama. Karena takut pada fitnah zaman. Maka wajib bagi orang ilmu, orang yang berilmu, orang yang alim, untuk mengarang kitab yang menjelaskan tentang ajaran agama Islam, meliputi akidah, cabang-cabang syariat, bab bersuci, sholat, dengan bahasa yang bisa dipahami, yaitu bahasa Jawa atau bahasa Melayu. Orang alim wajib mengajarkan syariat Islam dengan cara masing-masing dan jangan sampai menyesatkan orang-orang awam. Hal ini bisa menjadikan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya Nabi jika melihat masa sekarang di mana banyak umatnya yang alim mau menyebarluaskan agama Islam dan mengajar orang-orang awam. Jangan mempersulit orang-orang awam dalam mempelajari agama. Buatlah mudah agar hati mereka senang menerima ajaran agama Islam. Jangan dipersulit, ya. Jadi buatlah agama ini mudah, tapi jangan dipersulit, ya. Alhamdulillah episode ini, ya, agak lama, mohon dipahami, ya, karena ini dari satu cabang iman yang sangat panjang dan harus dijabarkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.